Ayo yang mana? Mana lagi nih dari luar Jawa? Di komen juga nggak apa-apa. Nama langsung Mbak Cynthia dari Jambi. Jambi itu Sumatera Selatan. Sumatera Selatan pinggir laut. Pinggir laut. Dari mana lagi nih? Mbak Tia dari Kabar Pontianak. Mbak Tia kemarin datang juga. Mbak Cynthia juga datang. Mbak Risti, Mbak Kamarila itu kemarin juga datang loh kalau nggak salah ya. Ibu Kota Baru. Wah, ini Balikpapan nih. Di Balikpapan nih, dari Balikpapan, Kalimantan. Komut. Oke, dah. Terus yuk, mana lagi? Kaltim. Ya. Yuk, yang dari luar Jawa, luar Jawa. Indonesia Timur mana nih? Indonesia Timur, Sulawesi. Kemarin ada loh dari Sulawesi, Mbak. Siapa ya, lupa aku namanya. Lombok Tengah. Wah, iya Lombok Tengah. Kemarin cowok ada Sri Hardiana yang dari Flores kalau nggak salah. Dari Flores ada juga kemarin. Kalau yang dari luar Jawa lumayan banyak ya, dari luar Jawa ya. Kalau yang dari Jawa, yuk saling mengenal. Sebutin, kalau nama mah udah jelas ya, ada namanya ya. Dari Malang tuh kemarin ada 3 atau 4 orang deh kalau nggak salah. Jabodetabek paling banyak kemarin. Rizky, Tangerang, Indramayu, Sidoarjo. Malang mana Malang suaranya? Surabaya, Cirebon, Bandung, Pekalongan. Wah, kemarin aku dari Pekalongan. Jakarta Utara, Tangerang, Temanggung. Wah, ini kota kelahiran saya. Lamongan, Soto. Wah, ada yang dari Jogja nih. Terus Dedi Eko Setio. Mas Dedi dari Malang. Oke, terima kasih teman-teman. Pada sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga sehat semua. Baik teman-teman, dari kota manapun Anda hadir di malam ini. Oh, ada yang dari Klaten, dekat sekali ya. Nah, kita buka acara pada malam hari ini, walaupun tadi udah dibuka sama Mbak Saras gitu ya. Ini sesi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa berkumpul bersama di channel Zoom Ide Jualan versus Adi. Semoga di pertemuan yang kedua kali ini kita semakin menambah wawasan kita, menambah mindset kita, menambah daya gedor kita, menambah motivasi kita. Nah, tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama mampu dihadirkan di sebuah acara pada malam hari ini. Di luar sana banyak orang-orang yang mungkin ada kesempatannya, tapi kebetulan dianya nggak bisa. Nah, itu yang harus kita syukuri, bahwa kita bisa berkumpul bersama pada malam hari ini. Dan untuk keluarga teman-teman, barangkali mempunyai keluarga saudara, kakak, adik, orang tua, kakek, nenek yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, bisa segera disembuhkan, dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin, gitu ya teman-teman. Nah, saya review sedikit ya tentang materi minggu lalu. Nah, materi minggu lalu itu tadi udah sempat disinggung sedikit ya, tentang bagaimana kita harus tahu kemana kita pergi dan dengan cara apa. Nah, itu minggu lalu. Jadi, kemana kita pergi dengan cara apa? Nah, roadmap-nya ada di minggu lalu. Nah, terus di minggu ini nanti kita akan belajar kalau kita udah tahu kita mau kemana dengan cara apa, maka malam ini kita bicara hal-hal yang harus dihindari. Di setiap perjalanan sebuah bisnis pasti ada yang namanya kendala. Nah, semua kendala, semua masalah yang ada itu harus kita konversi menjadi sebuah tantangan. Nah, beda loh ya. Setiap ketemu kendala, setiap ketemu masalah bukan berarti kita berbelok.
Bukan berarti kita harus menghindar, tapi kita harus pecahkan. Nah, itu tantangan dari pengusaha. Nah, teman-teman yang ada di sini, saya ingin menggarisbawahi bahwa Adi dan ide jualan bukan ingin membuat Anda hanya sekedar pinter jualan, tapi kami merangsang Anda untuk tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha. Teman-teman harus menggarisbawahi, ada sebuah jurang perbedaan yang sangat dalam bedanya pedagang dan pengusaha. Ada di mana ya? Pedagang itu cara berpikirnya itu sangat-sangat pendek, jangka pendek sekali. Karena dia tidak membuild, tidak membangun. Beda dengan pengusaha. Pengusaha itu dia mempunyai big dream jauh ke depan, berpikir jauh ke depan, dan dia merancang dari sekarang step-step apa saja yang harus dilalui. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang sadar akan hal ini dan tidak mau menerima bahwa saya dianggap sebagai seorang pedagang, walaupun dirinya itu omsetnya gede, lancar-lancar saja, penghasilannya oke-oke saja, tapi sebenarnya dia bukan pengusaha. Loh, kok bisa? Iya, karena prinsip dasarnya yang bisa membedakan begini. Seorang pedagang, jika dia tidak beraktivitas, ini perbedaan yang paling umum ya, yang mungkin teman-teman bisa dilihat adalah jika dia berhenti beraktivitas, maka aktivitasnya atau perputaran uangnya dia akan berhenti. Itulah pedagang. Saat dia tidak ada, saat dia sakit, saat dia mempunyai halangan, saat dia mempunyai kendala, maka transaksinya nggak ada. Kalaupun ada, menurun drastis. Karena karyawan-karyawan yang ada itu sangat bergantung dengan dirinya. Contoh, ada seorang pedagang gitu ya, mempunyai toko mebel umpamanya. Dia jualan segala kebutuhan mebeler dalam rumah tangga kita. Mulai dari kasur, bantal, kursi, macam-macam deh di situ. Sampai mangkok, terus ya barang-barang yang dari plastik, gantungan baju, hanger, lemari, meja belajar, semua ada. Dia jualan di situ. Nah, karyawannya ada 10. Ada yang tukang angkut, ngangkat keluar masuk barang, ada kasir, ada sales, macam-macam di situ. Nah, si owner ini mempunyai sebuah peran penting yang biasanya dia itu duduk di belakang meja yang paling besar, dia menghadap catatan, nota-nota, terus menghadap kalkulator. Ini omset sehari nggak kurang dari 5 juta. Kalau diurus 1 bulan mungkin 200 sampai 500 juta. 1 bulan. Keuntungan dia mungkin 50 sampai 100 juta. Oke, seolah-olah cukup lumayan lah. Seolah-olah cukup lumayan. Tapi pada saat dia tidak masuk kerja, semua aktivitas bisnisnya itu melempem langsung. Penjualannya lemah. Terus laporan keuangannya bingung. Karena selama ini yang dia lakukan itu menghandle semua keputusan-keputusan penting. Yang tukang gotong, tukang angkut barang, kalau tidak diinstruksikan sama dia nggak jalan. Sales, kalau tidak ada dia, salesnya bingung mau melayani dengan cara apa. Nah, ini banyak kejadian-kejadian hal semacam ini. Yang secara tidak disadari, dia ini tidak mampu mendelegasikan pekerjaannya. Nah, beda dengan pengusaha. Sama-sama tokonya, jualannya modelnya sama, tapi dia tersistem. Bagaimana menciptakan sebuah sistem. Sehingga sistem itu berjalan tanpa ada dia. Dia mau pergi kemana, tinggal seminggu, 1 bulan pun nggak ada masalah. Walaupun 1 bulan itu waktu paling lama ya, seharusnya ya paling nggak sebulan minimal sekali lah kita incas di bisnis kita. Nah, enaknya bedanya pengusaha dan pedagang, pengusaha mempunyai waktu lebih leluasa, mempunyai pemikiran yang lebih luas, mempunyai kehidupan yang mungkin secara kasat mata dia lebih bahagia. Bedanya di situ.
Nah, dari mana itu semua dimulai? Saya sudah sampaikan minggu lalu pada pertemuan yang pertama. Banyak dan mungkin ribuan orang yang mereka itu pengusaha-pengusaha sukses itu berawal dari dropship. Kenapa dropship? Karena dropship adalah salah satu cara cerdas untuk memulai bisnis tanpa modal. Memulai bisnis tanpa kita harus membeli barang untuk stok, tanpa harus melakukan pengiriman, dan kita nggak usah repot. Nah, itulah dropship. Jadi mindset yang harus dibangun sejak awal itu adalah Anda adalah seorang pengusaha, jangan hanya sebagai pedagang. Kalau Anda hanya berpikir sebagai pedagang, berat untuk belajar dan bertumbuh. Merugilah orang-orang yang hanya menjalankan aktivitas hariannya sama dengan hari yang lalu. Hari ini sama dengan kemarin, besok sama dengan hari ini, bulan depan sama dengan bulan ini, tahun depan sama dengan tahun ini, nggak akan bertumbuh. Berkutitnya hanya di ilmu-ilmu teknis, hanya sekedar ilmu jualan. Ini yang ingin saya tanamkan kepada teman-teman semua, supaya teman-teman pada saat belajar nanti di 11 kali pertemuan ke depan, teman-teman ngeh posisinya ada di mana. Saya belajar ini bukan untuk menjadi eksekutor selama-lamanya. Saya belajar ini adalah stone jumping atau batu loncatan untuk menuju tangga berikutnya, yaitu seorang leader. Setelah menjadi leader, akan menjadi siapa lagi? Akan menjadi owner. Thinking like an owner. Setelah thinking like an owner, thinking like entrepreneur. Nah, ini bedanya orang yang visioner, yang kemarin saya sebutkan adalah miskin mimpi, kaya action. Jualan tiap hari, blasting tiap hari, pakai workforce yang keren, beli software ini, software itu, jualan di Shopee punya, Lazada punya, Bukalapak punya, Topet punya, ribuan toko dia hajar gitu. Cek. Dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun dia nggak bertumbuh, habis. Karena dia akan berjualan musiman saja. Dia nggak ada, CS-CS-nya bubar. Nah, lebih enak mana? Kita mengelola 1 atau 2 akun gitu ya, mempunyai sebuah bisnis gitu ya. Bisnis sama berdagang itu beda. Profesinya apa? Pengusaha. Cek. Benar pengusaha bukan? Ternyata banyak yang pedagang. Nah, ini trouble. Nah, mindset yang harus dikuasai yang pertama, yang kemarin kita bahas ya pada saat kita membahas roadmap, itu adalah yang pertama adalah berkarakter tangguh. Ada positive thinking, yakin dan percaya diri, konsisten. Itu ada di video yang lalu. Yang kedua adalah think big atau berpikir besar. Bagaimana orang harus mampu mempunyai mimpi, mimpinya harus gede, dan mimpi itu dikonversi menjadi sebuah goal. Karena dream dan goal itu jelas-jelas berbeda sekali. Dari goal baru dieksekusi ke nomor 3. Berarti Anda membutuhkan satu mindset besar utama, yaitu eksekutor sejati. Eksekutor sejati itu seperti apa? Ada 7. Landasi dengan ilmu, berkomunitas, membuat goal yang selalu terbarukan. Goal itu bukan satu kali dibikin, habis itu selamanya ada. Goal itu selalu diperbaharui dan selalu lebih menantang dari bulan ke bulan. Nah, kemarin sudah ada Home Fund, yang Home Fund itu membuat goal. Setelah itu membuat perencanaan. Setelah itu diasesmenkan atau dinilai. Jangan benar menurut kita sendiri, tapi benar menurut data, benar menurut komunitas kita, teman-teman kita. Setelah itu rencana aktivitas atau daily activity. Setelah itu aktivitasnya kitalah yang dimonitoring dan kita perbaiki. Itu C. Nah, apakah cukup dengan itu saja? A, B, C. Nah, ada yang harus diketahui, yaitu mengetahui titik-titik lemah atau kendala-kendala yang akan dihadapi. Karena setiap pengusaha itu, sepengetahuan saya selama bergaul dan apa yang saya alami, itu tidak ada pengusaha yang tidak mempunyai kendala. Tidak ada satu bisnis pun yang lurus tanpa kendala. Yang ada adalah owner-nya atau sang pemiliknya itu jago memecahkan masalah. Oke? Jago menyelesaikan rintangan. Jago menyelesaikan kendala. Nah, bukan bisnisnya yang lancar,
tanpa kendala, tapi ownernya, pribadinya yang hebat menyelesaikan setelah setiap masalah. Nah, baik, saya mencoba absen dulu ya dari home fund yang minggu lalu yang sudah dibuat. Itu yang pertama ada Mbak Puji Sakti Lestari. Nah, ini saya bacakan ya. Kemarin sudah clear ya. Mbak Puji itu tahun 2023 harus punya mobil sendiri. Oke, Mbak Puji, monitor, saya koreksi sedikit ya. Mbak Puji, goalnya masih belum fix karena di situ belum ada sebuah angka yang terukur. Sesuatu yang bisa diatur adalah sesuatu yang bisa diukur. Saya ulang, sesuatu yang bisa diatur adalah sesuatu yang bisa diukur. Oke, nah ada syarat 4 goal kemarin. Masih ada yang ingat? Yang pertama adalah goal itu harus spesifik. Setelah itu harus terukur. Setelah itu harus relevan. Setelah itu harus masuk akal. Dan yang terakhir, yang E, poin kelima, itu berbatas waktu. Nah, punya Mbak Puji itu mobil sendiri. Tahun 2023 harus punya mobil sendiri. Mobilnya apa? Itu clear. Harus clear. Dengan nilai berapa? Contoh, kalau boleh saya revisi. Tahun 2023, bulan apa nih? 2023, Januari, Februari, Maret, April, Mei? Kalau bisa lebih spesifik. Januari 2023, saya harus punya free cash 400 juta untuk beli mobil sendiri. Nah, beda rasakan. Oke, Mbak Puji. Saya baca berikutnya. Kak Yosefin, bulan Maret 2022 maksudnya ya, toko saya sudah banyak dicari orang. Produk yang saya jual laku keras sampai mereka mau antri pre-order. Akhir bulan Maret ini saya sudah punya uang 10 juta di rekening saya. Ini lebih clear. Thank you Mbak Yosefin. Mbak Siska, akhir Maret 2022 sudah paham internet marketing dan tercapai penjualan 500.000. Clear. Ya. Saya Mbak Marlina, saya ingin menjadi pengusaha yang penghasilannya 2-3 juta per hari. Kapan? Nah, tercapainya itu kapan? Harapan saya adalah karena ini event SJJ ya, sebulan jago jualan ini 3 bulan, Februari, Maret, April, maka paling tidak goal Anda, saya ulang lagi ya, goal Anda buatlah di awal Februari, Maret, April, akhir April atau awal Mei. Nah, maksud saya mungkin Mbak Lina begini, saya ingin menjadi pengusaha dengan penghasilan 2-3 juta per hari di bulan Juni. Nah, itu boleh. Mbak Dita, saya bisa resign dari kerjaan sekarang dan fokus jualan. Ini cara ya. Saya bisa resign dari kerjaan, itu adalah cara. Dan fokus jualan, ini masih cara. Jadi Mbak Dita Andriani mencoba untuk membuat goal yang lebih spesifik ya, memenuhi 4 kaidah goal itu seperti apa. Dan harus berbatas waktu. Kalau saya tanya, Mbak Dita mau resign kapan? Waktunya nggak jelas. Fokus jualan, fokus yang seperti apa? Juga masih belum jelas. Nah, goal yang tidak jelas itu akan membuat kita menjadi melangkahnya ala ora. Bahasa Indonesianya ala ora itu sedapatnya. Ya udah resign tahun ini nggak bisa, ya udah tahun depan. Tahun depannya lagi nggak bisa, ya sudah tahun depannya lagi. Nah, ini trouble. Makanya goal itu harus berbatas waktu. Mbak Gina, pertengahan tahun 2022 saya ingin menjadi business woman yang sukses. Boleh. Parameter suksesnya harus ada rupiah. Rupiahnya di mana? Sebutkan, Mbak Gina. Pertengahan 2022, artinya bulan Juli awal ya berarti ya. Saya harus punya uang free cash dari bisnis saya, itu umpamanya 100 juta. Oke, gitu ya. Mbak Hafiz, Mas Hafiz Ardian, menjadi star seller Shopee bulan Maret, ini juga belum clear. Star Shopee-nya yang seperti apa, dengan omset berapa. Star seller kalau omsetnya juga cuma hanya 10 juta, 20 juta, ya ngapain gitu ya. Kita nggak usah harus ngejar star pun bisa mencari duit dari Shopee dengan omset ratusan juta. Mbak Ari, memperluas. Ini juga masih belum clear. Mbak Niwayan Sudiartini, nah ini dari Bali nih kalau nggak salah.
ingin banyak pelanggan dan sukses jualan. Pelanggannya ada berapa? Sukses itu yang seperti apa? Omsetnya berapa? Clear. Mas Tommy, saya harus bisa jualan bulan ini. Oke, harus bisa itu parameternya apa? Satu produk, dua produk, jualan 20.000, 30.000 rupiah, gampang bisa jualan. Saya bisa jualan dengan barang harganya 40.000. Main aja ke rumah teman, bro. Aku punya handphone, punya casing handphone nih. Aku lagi butuh duit. Casing handphone aku beli 80.000. Beli dong 40.000, masih bagus loh. Selesai, bisa jualan. Oke ya, Pak Tommy ya. Jadi Pak Tommy clear. Kalau hanya jualan 50.000, ya gampang gitu. Atau jualan 1 juta. Saya punya handphone begini-begini, jualan, selesai bisa jualan. Bisa jualannya seperti apa? Jumlahnya berapa? Rupiahnya berapa? Nah, kayak itu. Mirna Yosefin Barus mendapatkan 30 penengan pertama dari produk ide jualan sampai pada akhir Maret 2022. Oke, ini lebih mengena. Septiana Umi Kulsum. Semoga ini mendengarkan ya semuanya ya teman-teman ya. Di bulan Maret, bisnis jualan saya berjalan dan mulai berkembang dengan target 1 pelanggan setiap harinya. Boleh, ini ada sebuah angka ya. Ada sebuah angka, ada Maretnya, terus targetnya adalah menambah 1 pelanggan setiap harinya. Baiknya ada rupiahnya. Karena ending daripada dropshipper itu bukan hanya pelanggan, tapi rupiah. Pokoknya kalau kita bicara bisnis, maka rupiah. Judulnya rupiah, yang dikejar rupiah. Shirley Dwi Apriliani bisa merubah mindset tentang dunia bisnis, bisa menentukan, mendapatkan komunitas agar bisa memiliki wawasan luas. Oke, tapi itu bukan goal. Oke ya, ini adalah cara. Bagaimana cara menggapai goal? Maka 1, caranya merubah mindset, menentukan mau jualan apa, mendapatkan komunitas. Itu cara, Mbak, bukan goal. Oke ya. Mbak Novi Nurmala, 28 Februari, saya ingin mencapai target di ide jualan level 2. Nggak, level 1-nya seperti apa, saya belum clear. Jadi harus uang ya. Mbak Veronica Desi, ini masih sama, belum ada angkanya. Terus Mbak Tianita, pada ulang tahun saya tanggal 23 Agustus 99, saya ingin membawa keluarga besar liburan ke tempat wisata termasuk target penghasilan 1 juta per bulan. Di awal tahun 2023 saya sudah selesai membangun. Ini lebih jelas, terinci. Saya suka ini. Oke, Mbak Titania, goalnya bagus ya, sip, keren. Goalnya bagus, disederhanakan penulisannya, diringkas, lebih ringkas lagi, dan di print. Oke ya. Insya Allah kun fayakun pasti terwujud. Amin ya Allah. Diringkas, terus di print, tempelkan. Sebelum akhir bulan Maret 2022, saya bisa menjual 100 piece produk tiap harinya. Boleh. Lumayan bagus nih. Sebelum akhir Maret 2022, Mbak Sitiara. Mbak Mas Muhammad Miftahul Ulum mendapatkan income berapa nih? 6 juta dari bisnis dalam setahun ke depan. Setahun ke depan berarti Februari 2023 ya. 2023, 6 juta pendapatan. Oke. Akhir bulan Februari aku harus menyisihkan uang 7 juta untuk mengganti HP yang lama, jadi biar boleh akhir Februari ya, akhir Februari. Oke. Terus Mbak Gebi ingin menjadi reseller yang lebih baik. Mbak Zulfa bisa beli Alphard dari ide jualan. Alphard yang tahun berapa, Mbak? Tahun 2004 pertama kali muncul Alphard, itu harganya sekarang cuma 140 juta udah dapat. Kalau Alphard baru harganya sekitar 1,4 yang paling tinggi. Jadi ada rupiah dan waktu. Yaizatul Laili, ide jualan. Mendapatkan ide jualan. Wah, oke. Venezia, saya ingin punya bisnis online. Devi Rahmiati bisa menjual 10 produk jualan sampai bulan Maret. Oke, habis sudah. Saya nggak tahu jumlahnya ada berapa, mungkin sekitar 40-an lah ya, 40-an orang. Thank you, udah saya baca satu-satu tentang goal-nya. Mohon teman-teman, ini masih ada banyak miss ya di sini ya dalam pembuatan goal. Harapan saya adalah goal-nya harus benar-benar clear. Kenapa harus benar-benar clear? Karena Anda kalau nggak punya goal yang menantang, goal yang jelas, sulit untuk bertumbuh. Dan itu akan menjadi beban buat saya. Kenapa? Seolah-olah saya nggak ada hasil gitu loh. Seolah-olah saya ada di kelas ini selama 2 bulan ke depan, saya nggak bisa membimbing Anda untuk bertumbuh. Nah, level 1 dari yang kemarin harus clear 100%. Nggak boleh ada yang nggak bisa membuat goal.
Kalau ada yang nggak bisa membuat gol, pada akhirnya nanti pertumbuhannya jadi nggak dapet. Lah, wong menuju kemana saja belum tahu gitu loh. Belum tahu cara menuju, mau kemananya belum tahu, karena ngambang. Saya mau ke Jawa Timur itu banyak kotanya. Kapan? Juga harus jelas. Naik apa? Harus jelas juga. Gitu. Oke ya. Jadi yang masih belum clear, saya mohon benar-benar sesegera mungkin mengclearkan. Jadi rule-nya ya, saya ulang ya, sebelum nanti berlanjut ke depan, karena kalau ini dicepetin materinya, mau digas kayak apapun materinya, kalau goalnya masih nggak clear, cukup berat untuk melangkah ke step berikutnya. Baik, saya akan coba untuk share sedikit tentang mereview kembali tentang sesuatu hal yang kemarin kita bahas ya. Saya izin share screen ya. Mohon teman-teman untuk untuk terus memperhatikan bagaimana membuat goal. Tanpa goal, jujur berat untuk bertumbuh menuju sesuatu tujuan Anda, gitu ya. Oke, ini ya. Monitor saya apakah terlihat dengan baik? Kalau yang silahkan ketik 1 kalau screen saya kelihatan dengan baik. Yang melihat screen saya dengan baik, silahkan ketik 1. Oke, 1 Mbak Cynthia Laurentiansyah, Ayu Desi, Tianita tadi juga isi ya, Mbak Dita Afriani. Oke, alhamdulillah sip ya. Oke, makasih sudah mewakili ya lebih dari 20 orang. Oke, ya. Nah, saya ulang supaya kita benar-benar clear untuk di goal ya. Road-nya seperti apa? Jadi pertemuan minggu lalu kita membahas roadmap. Nah, dalam satu roadmap itu ada satu fundamental yang tidak boleh benar-benar secara matematis itu tidak boleh miss, tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Yaitu mampu membedakan mana dream, mana goal. Banyak orang yang kaya mimpi, tapi miskin action. Tidak sedikit juga orang yang tidak mempunyai mimpi, tapi kerja tiap hari. Kalau saya filosofikan ya, dalam tanda kutip saya mohon maaf, ada seorang penjual mie ayam gitu ya, yang setiap hari dia berangkat jam habis duhur gitu ya, jam 1 dia berangkat, jam 8 dia selesai jualan. Setiap hari dia mampu mengumpulkan uang rutin itu keuntungan bersih itu ya 200.000 sampai 300.000 saat dia fisiknya kuat. 200.000 dan 300.000 ini dia kumpulkan untuk membiayai keluarganya, mengkuliahkan anaknya, dan lain sebagainya. Hingga pada saat dia umur bertambah, dia memulai usaha itu pada saat umur 25 tahun, terus setiap tahun begitu sampai dengan umur 50 tahun, tiap hari dia dorong dagangan mie ayam. Apakah dia tidak berhasil? Berhasil. Anaknya lulus kuliah semua, 4-4-nya. Tapi saat anaknya 5-5-nya lulus kuliah, keluarganya juga tercukupi sampai dengan dia umur 55 tahun. Tapi fisik dia, waktu dia dari umur 25 sampai 55 tahun, ada 30 tahun waktu yang hilang kalau menurut saya. Kenapa hilang? Dia setiap hari dari jam 12 sampai jam 8 jualan mie ayam terus. Kapan dia bahagia? Mungkin dia bahagia dari sudut pandang dia. Saya sudah bahagia kok begini-begini. Akuarium, ikan yang ada di dalam akuarium, kalau ditanya, dia bahagia. Karena dia nggak tahu dunia di luar akuarium itu. Bahagia persepsi. Kalau dia dilepas di lautan atau di kolam yang besar, dia mungkin akan mengatakan, wow, ternyata dunia itu seperti ini. Aktivitasnya si bapak tadi, itu dia setiap hari dia ditanya bahagia, ya bahagia. Anak saya juga lulus semua, alhamdulillah begini. Tapi 30 tahun loh, bro, bayangkan. Setiap hari begitu. Kapan dia bersosial? Kapan dia umpamanya berkumpul dengan teman-temannya? Kapan dia umpamanya berdakwah umpamanya? Kalau yang hobi dakwah gitu ya.
kapan dia hobi para layang, kapan dia hobi macam-macam, kapan dia berbuat yang jauh lebih banyak hal yang bisa dia lakukan. Karena dia miskin mimpi, kaya action. Mimpinya ya sudah cuma itu tok itu. Tapi kaya action yang dia lakukan memang benar-benar berhasil. Ada satu sisi lagi orang yang kaya mimpi, miskin action. Mimpinya gede, tapi miskin action, nggak jalan-jalan juga. Banyak orang-orang yang seperti ini. Contoh dalam tanda kutip, kalau saya amati, itu banyak maklar-maklar yang biasanya, entah maklar proyek, yang paling banyak nih ya, maklar proyek. Terus apa namanya, para pengusaha-pengusaha hit and run. Pengusaha-pengusaha hit and run itu musiman. Musim ini hajar, musim cabai, hajar cabai. Musim yang baru datang barang, ada importir masuk dari Cina, jebret, turun berapa kontainer, itu viral. Habis jualannya seperti itu. Ya sudah, dia cuma jualan, mimpinya gede, tapi hasilnya itu tuh nggak terasa. Yang pada akhirnya ya dia zonk. Nah, mengapa? Karena tidak mampu mengkonversi dream menjadi goal. Sementara goal itu mempunyai 5 buah syarat wajib, mutlak, spesifik, dan jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Saya kasih contoh. Nah, karena harus memenuhi 5 kaidah ini, maka ini adalah goals. Nah, karena goals-nya di SJJ, saya tidak akan berbicara sampai 2023. Saya tidak akan berbicara sampai 2025. Saya ingin berpikir jangka pendek saja, tapi work. Yang penting work dulu deh. Satu contoh ya, goal saya. Karena SJJ 3 bulan ya, pada akhir Maret 2022, saya harus mencapai omset penjualan dengan cara dropshipper sebesar Rp umpamanya 300 juta. Nah, gitu ya. Dengan profit neto, dengan keuntungan bersih ya, dengan keuntungan bersih umpamanya 40 juta. Nah, Februari omset umpamanya 20 juta. Rinciannya sebagai berikut. Rincian sederhananya sebagai berikut. Ini contoh ya. 1. Februari 20 juta. 2. Februari, Maret, April. Akhir April harusnya. Akhir April. Maret omset sudah naik. Jadi umpamanya 70 juta. Kan bertumbuh. 3 April omset 110. Ini 300 juta ya. Umpamanya startnya dari 40. Ini startnya dari 120. Berarti di sini 180, 160. Nah, ini kegedean nih, 100. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman merasakan. Ini sesuatu yang jelas. Pada akhir 2022, saya harus mencapai omset penjualan dengan cara dropship sebesar 300 juta dengan keuntungan bersih 40 juta. Sampai dengan akhir April ya. Februari saya mentargetkan omset 40 juta, Maret target omsetnya 100 juta, April 160 juta, sehingga totalnya adalah ini dia 300 juta. Clear, pahami ini. Dah cukup seperti ini, itu Anda sudah mempunyai bayangan yang akan lebih jelas apa yang akan Anda lakukan 3 bulan ke depan. Nah, nanti caranya, strateginya, mari kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman?
Kalau yang sudah paham, silahkan ketik angka 2. Dan siap untuk memperbaiki, membuat bagi yang belum membuat, dan memperbaiki bagi yang goalnya kemarin settingannya masih salah. Oke, 2. Nah, nanti di grup, tolong Mbak Saras disenggol ya. Buat teman-teman yang mungkin goalnya masih salah, silahkan direvisi. Oke. Karena ini fundamental banget. Kalau masih salah di sini, nanti kedepannya berat untuk melangkah. Apa yang harus dilakukan? Target-targetnya seperti apa? Hariannya mau bagaimana? Artinya orang yang mempunyai goal itu bisa untuk diukur tingkat keseriusannya. Semakin goalnya itu ngambang, maka akan semakin sulit. Oke, Mas Rizky, silahkan buat goal ya. Silahkan buat goal. Akan semakin sulit langkah-langkah yang mau dilakukan. Karena ya nggak tahu tujuannya mau ke mana. Oke, clear ya yang masalah ini ya. Jadi ini contoh ini saya copy biar nanti share screen-nya bisa bisa berganti ya. Saya di kolom chat. Oke, biar nyantol dulu di situ. Loh, kok nggak masuk? Udah ya. Udah masuk kan? Kok nggak masuk sih? Oke. Nah, baik ya teman-teman. Sebentar, kok nggak bisa masuk sih di kolom komentar? WA saya mana tadi? WA mana saya? Ini saya WA ke Mbak Saras. Nah, oke. Nah, biar nanti masuk di komen. Nah, saya udah WA ya ke Mbak Saras ya, contoh tadi ya, supaya teman-teman lebih dong lagi itu contoh daripada goal. Dan Anda dari sisi saya mengharapkan gitu ya, teman-teman membuat goal untuk teman-teman sendiri dan sesuaikan. Angka tadi hanya angka contoh ya. Kalau Anda merasa berat, ya jangan dipaksa dan jangan berlebihan. Nah, goal yang paling enak itu maksimal itu 5 kali lipat dari prestasi minggu lalu, prestasi bulan lalu. Prestasi dari bulan Desember. Kalau Desember Anda mampu jualan 2 juta, berarti target di bulan Februari itu maksimal 5 kali lipatnya, artinya 10 juta. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, begitu kebesaran goal, begitu goalnya itu kegedean, maka justru akan menjadi demotivasi. Oke, goal nggak boleh terlalu besar. Jadi goal itu maksimal 5 kali lipat dari prestasi bulan lalu. Oke ya. Nah, baik, yuk maksimal itu 5 kali. Enaknya 2 kali lipat udah cukup nyaman itu 2 kali lipat. Baik. Mari kita lanjutkan. Kalau kita sudah tahu roadmap-nya, terus sudah mampu membuat goal, maka yang harus dilakukan yang harus dilakukan selanjutnya adalah memahami apa-apa saja yang harus kita hindari. Oke. Jadi saya ulang kembali ya bahwa Anda, teman-teman yang ada di sini, itu bukan harapan saya tidak hanya sekedar pinter jualan. Pinter jualan, pedagang itu pinter jualan. Tapi Anda harus menjadi pengusaha. Apa bedanya? Pengusaha itu, ciri-cirinya pengusaha, itu bisnisnya bisa berjalan tanpa kehadiran dia 100%. Bukan berarti terus kita pergi bisnis jalan baik itu selamanya enggak begitu ya. Tetap kita monitor gitu. Cuman tidak harus kita itu 100% waktunya ada di situ. Oke. Nah, baik teman-teman, dari pengalaman kami ya, pengalaman saya dalam berinteraksi dengan banyak pengusaha dan saya sendiri juga mengalaminya, itu pada akhirnya saya menyimpulkan itu ada 8 faktor yang harus Anda hindari saat Anda nanti melakukan activity sebagai seorang pengusaha. Minimal 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan, Anda harus menghindari yang pertama adalah tidak fokus. Gampang. Anda
mendengar kata-kata fokus itu mungkin seminggu bisa 2-3 kali atau 4 kali. Tapi hal ini adalah menjadi faktor penentu pertama kegagalan seseorang karena tidak fokus, pikirannya gerambiang kemana-mana. Apa sih pengertian fokus itu? Pengertian fokus adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian pada satu objek atau peristiwa tertentu. Itulah fokus. Jadi pada saat dia melihat atau menghadapi pekerjaan, itu fokus. Ya sudah, mikir itu. Nggak usah mikir-mikir yang lain. Lagi ngadepin customer, Anda WA-an. Lagi meeting, Anda WA-an. Lagi ngobrol sama orang, Anda disambi-sambi WA-an. Ini sudah enggak banget. Menandakan bahwa Anda tidak bisa fokus. Orang yang fokus pada saat dia menghadapi sesuatu, ya sudah. Dia akan fokus ngadepin ini. Selesai urusan yang lain, nggak usah dipikirin. Pikir yang ini, fokus, paham betul, setelah itu baru pindah ke hal yang lain. Nah, membesarkan bisnis itu ibarat membesarkan anak. Perlu perhatian dan treatment khusus. Cek. Kalau umpamanya kita tidak fokus bagaimana membesarkan anak-anak kita. Buat Anda yang mungkin sudah punya anak. Bagaimana ingat-ingat kita membesarkan, membuat mereka untuk belajar bicara, belajar berjalan, terus mereka mulai sekolah TK. Anda bisa fokus dalam membesarkan anak. Tapi kenapa tidak bisa fokus dalam mengembangkan bisnis? Di awal, pada saat kita membesarkan anak, dari mulai bayi, setelah itu TK, setelah itu SD, SMP, SMA. Kalau diamati, di awal-awal, kebersamaan kita dengan si kecil, itu mungkin 100% si ibu ini membersamai anaknya pada saat dia bayi. Mulai dia TK, kebersamaan si ibu mungkin menurun 80%. Pada saat SD, kebersamaan seorang ibu mungkin turun jadi 60%, 70%. Saat dia SMP, ibu orang tua mungkin 50-40%. Saat SMA, mungkin sisa hanya 30%. Saat kuliah, kebersamaan orang tua tinggal 20%. Saat mereka berkeluarga, kebersamaan orang tua mungkin hanya 10%, bisa jadi kurang. Telepon, WA, belum tentu sebulan sekali, belum tentu seminggu sekali. Nah, bisnis sama. Saat kita mengawali sebuah bisnis, Anda harus di awal-awal Anda harus fokus. Tujuan saya akhir Maret adalah mencari omset senilai 300 juta. Bagaimana caranya? Pelototin. Semua tahapannya lalui step by step dengan sempurna. Jangan pernah menyalahkan strategi, jangan pernah menyalahkan kondisi. Kegagalan dan keberhasilan bukan karena kondisi, bukan karena situasi, bukan karena kompetitor, tapi karena Anda tidak fokus. Karena kesalahan ownernya, bukan kesalahan yang lain. Jangan pernah menyalahkan anak kita. Anak kita menjadi seperti apa? Salahkanlah diri kita. Kenapa kita mendidiknya seperti ini? Nah, bisnis sama seperti itu. Nah, fokus itu akan mengetahui dengan lebih detail kelebihan dan kekurangan bisnis kita. Itulah fokus. Kalau kita nggak fokus, kita nggak ngerti kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terus berikutnya adalah fokus itu adalah penyebab utama, tidak fokus adalah penyebab utama kegagalan. Yang nomor 1. Nah, jika Anda tidak fokus, maka yang ada itu adalah ada sebuah kegagalan, Anda pindah lagi sesuatu yang baru. Nggak fokus, menyalahkan ini, itu, melihat bisnis orang lain kelihatannya lebih bagus, Anda pindah lagi. Wah, jualan di Shopee enak ya, begini. Aku lagi jualan di Topet nih, akhirnya Anda pergi, pindah jualan di Shopee. Anda berjualan dengan soft selling di Facebook atau di Instagram, melihat orang lain enak, Anda jualan di Shopee. Wah, ternyata sih aku enak ya jualan begini, aku tak pindah dengan cara ini. Nah,
Semua bisnis, semua jalan itu bagus, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Semua bisnis dicoba dan akhirnya kita gagal. Nah, bagaimana cara supaya kita fokus? Maka yang pertama adalah semoga teman-teman bawa pensil sama kertas ya, pulpen sama kertas. Yang pertama adalah tahu apa yang harus dicapai. Nah, kenapa goal itu bagi saya, bagi ide jualan, bagi akademi dropshipper itu adalah sesuatu hal yang wajib. Karena Anda harus tahu apa yang dicapai. Kalau Anda nggak ngerti apa yang mau dicapai, Anda yang nggak tahu bagaimana membuat goal, ya Anda sulit untuk fokus. Wong tujuannya aja nggak ngerti gitu loh, mau kemana gitu kan. Nah, itu kenapa goal itu wajib. Terus yang kedua adalah eliminasi semua hal yang tidak ada hubungannya dengan target. Kalau Anda ingin mencapai goal sampai dengan akhir April, itu omsetnya 300 juta, dan action-nya saya harus mempelajari Facebook marketing. Anda harus mempelajari bagaimana posting konten yang bagus. Anda harus mempelajari bagaimana membuat konten yang bagus. Sekiranya ada waktu-waktu di luar itu yang sekiranya hanya nongkrong-nongkrong, nggak jelas gitu ya, ngobrol sama teman-teman, yang hahi doang, yang nggak ada manfaatnya, itu tinggalin. Serius. Kalau Anda tidak meninggalkan itu, maka Anda akan menjadi pribadi yang sama dengan bulan lalu. Ya, untuk apa punya goal? Untuk apa kita mengejar cita-cita kita kalau kita tidak melakukan usaha dengan maksimal? Yang ketiga, bangun kebiasaan untuk mencapai target. Kebiasaan, habit, itu dibentuk karena tiga tahapan. Yang pertama, dipaksa. Anda akan merasakan sulit, aku mau memaksakan waktu setiap jam 8 malam gitu ya. Setiap seminggu sekali jam 8 malam ikut kelas ide jualan. Nah, ini sebuah challenge sendiri. Hanya 2 jam sampai 3 jam dalam 1 minggu. Itu kan waktu yang simple. Nah, waktu yang sedikit untuk belajar, manfaatkan dengan maksimal. Anda mungkin akan berat di awal, maka harus dipaksa, memaksa diri untuk belajar. Setelah terpaksa, nanti lama-lama Anda di pertemuan ke-6, ke-7, Anda sudah mulai terbiasa. Jadi inilah terbiasa membangun sebuah sebuah habit, kebiasaan untuk mencapai target, daily activity, bagaimana membuat aktivitas harian. Nah, setelah mulai terbiasa, Anda akan menjadi budaya sukses. Pahami kemarin apa yang saya sampaikan. Orang sukses itu tidak mungkin sama dengan orang yang gagal karakternya. Pasti dia mempunyai karakter yang berbeda. Karakternya ada 3 kemarin. Tangguh, persekutor sejati, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, cara supaya bisnis fokus adalah disiplin dengan kebiasaan tersebut. Nah, inilah menjadi budaya orang sukses. Gitu ya. Jadi ada 4 cara supaya bisa fokus. Yang pertama adalah tahu apa yang dicapai. Yang kedua, eliminasi atau buang semua hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan target kita. Yang ketiga, bangunlah kebiasaan untuk mencapai target. Yang keempat, disiplin, artinya konsisten ya. Disiplin dengan kebiasaan tersebut. Kebiasaan untuk mencapai target itu apa? Contoh, umpamanya, setiap hari saya harus menambah pertemanan di Facebook itu 30 orang. Setiap hari saya harus jualan, harus posting mengganti gambar di Shopee, itu minimal 10 postingan di Shopee. Harus saya ganti terus. Mau di Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Harus begitu. Setiap jam 5 pagi, sebelum jam 5 pagi, saya sudah harus membuat rencana kerja harian. Itu kebiasaan, bangun disiplin-disiplin itu. Karena orang gagal itu pasti mempunyai kekurangan dibanding orang sukses. Nggak mungkin orang gagal mempunyai kesamaan karakter, habit yang sama dengan orang sukses. Itu nggak ada cerita seperti itu. Pasti orang sukses itu mempunyai habit yang tidak dipunyai oleh orang gagal. Oke. Yang pertama itu tadi ya, bagaimana yang untuk fokus. Yang kedua adalah tidak termotivasi. Nah, trouble nih. Motivasi itu apa sih? Motivasi itu adalah sebuah keinginan besar yang mampu menggerakkan semangat Anda untuk melakukan secara terus-menerus. Itulah motivasi. Anda harus menemukan big why-nya. Anda harus menemukan sebuah alasan mengapa saya harus melakukan ini.
Saya ingin mencapai goal 300 juta di bulan April. Gopo, buat apa? Nah, ini penting. Kalau Anda nggak menemukan motivasinya, ya selesai. Anda hanya menulis saja, saya ingin mencapai goal 300 juta pada bulan April 2022, di mana bulan Februari saya harus mencapai target 40 juta, di bulan Maret saya harus mencapai 100 juta, di bulan April saya harus mencapai 160 juta. Tapi buat apa? Goal. Atas alasan apa saya harus mencapai goal itu? Nah, ini penting. Kenapa pentingnya motivasi itu ada di peringkat 2. Fokus, habis itu motivasi. Kalau Anda tidak mempunyai motivasi ini, selesai. Anda nggak mempunyai alasan yang kuat untuk terus melakukan secara terus-menerus. Nah, apa tanda-tandanya orang yang tidak termotivasi? Yang pertama adalah suka menunda-nunda. Ya karena nggak punya, kalau aku nggak melakukan ini, ya sudahlah. Besok masih ada waktu. Besok lagi ngomong kayak gitu lagi. Besoklah mau menunda waktu. Ya akhirnya ya semua aktivitasnya ya akan berakhir begitu saja. Yang kedua, malas-malasan. Tanda-tanda orang yang tidak termotivasi, yang pertama menunda-nunda, yang kedua malas-malasan. Yang ketiga adalah mudah menyerah. Tidak ketiga. Ya ngapain saya mau mencapai itu? Wong saya nggak punya sebuah big why yang jelas. Cek kalau nggak percaya ini ya. Anda disuruh mencari uang dalam jumlah tertentu, 50 juta umpamanya, dalam waktu seminggu. Kalau Anda tidak mempunyai motivasi yang bagus, motivasi yang kuat, Anda nggak akan tahu jalannya. Nggak tercapai itu uang 50 juta. Tapi coba Anda dalam kondisi terpaksa, contoh umpamanya, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi pada kita semua gitu ya. Salah satu dari keluarga kita umumnya kecelakaan. Naudzubillah min dzalik ini ya, semoga tidak terjadi ya. Kecelakaan yang mengakibatkan jika dia tidak segera diambil tindakan, maka ada kemungkinan fatal, bisa jadi cacat seumur hidup, bisa jadi meninggal. Maka yang terjadi, seluruh energi kita, mbuh piye carane golek duit 50 juta untuk DP atau untuk membayar, gimana caranya supaya itu terjadi. Cek. Kejadian pertama, jika Anda tidak mempunyai motivasi, maka uang 50 juta itu tidak akan Anda raih. Tapi kalau pas Anda terpaksa, aku harus punya uang 50 juta karena urgent, harus dapat. Nggak tahu entah gimana caranya, 50 juta itu dapat aja. Pernah mengalami kejadian seperti itu? Atau mungkin teman atau saudara? Yang akhirnya bisa. Karena apa? Karena motivasi. Nah, salah satu cara untuk menemukan motivasi adalah tahu mau jadi apa. Dan tahu tidak mau menjadi seperti apa. Nah, saya ulang ya. Cara jitu untuk menemukan sebuah motivasi adalah Anda tahu mau jadi seperti apa, dan Anda tahu tidak mau menjadi seperti apa. Nah, maksudnya gimana toh? Nah, maksudnya begini. Anda harus menciptakan dua orang sosok. Yang satu adalah sosok orang berhasil, si A gitu umpamanya. Oh, ini Pak Johan. Wah, Pak Johan ini seorang pengusaha handphone yang dia mempunyai cabang penjualan handphone itu ada 10 titik. Wah, hidupnya begini-begini, keluarganya begini, rumahnya begini, mobilnya begini. Itu Pak Johan. Buatlah, saya ingin menjadi seperti Pak Johan. Amati Pak Johan, caranya seperti apa. Cocokkan dengan diri Anda. Buat profil itu. Kemudian buat profil B. Profil B umpamanya Pak Alexander. Wah, Pak Alexander ini anaknya orang kaya raya, warisannya banyak gitu ya. Tapi sekarang dia untuk hidup aja susah. Asetnya banyak, tapi nggak bisa dia jual karena masih gantung dengan ahli waris yang lain. Padahal dia mempunyai porsi yang besar, tapi bingung. Mau mecah sertifikat nggak bisa karena nggak punya uang. Mau ini itu akhirnya karena dia suka menunda dan lain sebagainya. Nggak tahu ceritanya gimana. Pokoknya asetnya dia banyak, tapi dia nggak punya duit. Jangan salah, banyak orang kayak gitu. Nah, ada dua orang cocok. Satu Pak Johan, satu Pak Alexander. Pak Johan adalah orang yang mempunyai bisnis yang wow, kehidupannya wow. Pak Alexander kehidupannya wih.
Anda ciptakan dua sosok ini. Anda mau jadi seperti apa? Kalau saya melakukan tahapan ini untuk mencapai ini, maka saya akan jadi Pak Johan. Jika saya tidak melakukannya, maka saya akan menjadi Pak Alexander. Nah, ini hanya sekedar contoh ya, jangan terlalu dipusingkan ya. Nah, ciptakan dua sosok orang. Oke ya. Nah, setelah itu adalah maka dari itu wajib hukumnya bagi kita untuk menemukan motivasi seperti apa. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang ketiga berarti ya. Yang ketiga. Tidak mempunyai channel. Nah, tidak mempunyai channel. Apa sih maksudnya kok tidak mempunyai channel? Nah, channel yang saya maksud ini adalah channel digital. Kenapa channel digital? Hari gini, sebuah perusahaan yang gede aja, itu mengandalkan dunia digital untuk membantu marketing dia, untuk membantu selling dia, untuk membantu awareness mereka, untuk membantu tingkat ketenaran dari produk yang kita jual. Nah, channel itu apa channel? Channel adalah sebuah media komunikasi khusus yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi antara kita dengan customer. Itulah channel. Nah, cara yang paling efektif untuk menjangkau mereka itu adalah media digital. Boleh cek. Anda mau bermain di Shopee, mau bermain di Topet, sehebat-hebatnya Anda bermain di situ, Anda akan kalah hebat dengan orang yang mampu menggabungkan link banyak channel. Shopee, Topet, Bukalapak, dan lain sebagainya, itu adalah media CTA, call to action, media untuk transaksi. Marketingnya tidak di situ. Amati deh, nama-nama tokonya. Dia akan mempunyai channel yang lain, Facebook, entah IG, entah website, yang untuk mengenalkan produknya kepada orang lain. Jadi, bisnisnya itu bukan di Shopee, bukan di Topet. Shopee dan Topet itu hanya untuk transaksi. Karena enak transaksi di situ. Orang lebih percaya, lebih trust, transaksi yang gampang, dan lain sebagainya. Nah, jualannya di mana? Jualannya di media digital lagi. Bisa Facebook, bisa WA marketing. Nanti akan saya kupas WA marketing itu seperti apa. Kenapa sakti WA marketing itu? Banyak orang-orang pengusaha-pengusaha sukses yang mengandalkan WA marketing. Apakah closingannya di WA? Tidak. Closingannya tetap di Shopee, tetap di Topet. Shopee, Topet, dan lain-lain lah. Tapi ada 3 sosmed yang nanti akan saya kupas habis karena itu fundamental yang paling kuat untuk saat ini. Itu yang nomor 3. Jadi Anda harus mempunyai channel, bukan hanya sekedar Topet dan Shopee. Bagaimana saya optimasi Shopee? Bagaimana saya optimasi? Sebelum belajar ke situ, Anda harus belajar dulu ilmu channel, ilmu marketing komunikasi. Karena di Shopee dan Topet itu tidak ada ilmu, tidak ada marketing komunikasinya, nggak ada. Oke, nah catat apa yang saya sampaikan tadi. Yang keempat adalah tidak mempunyai strategi. Nah, ini yang saya sebut strategi tadi. Strategi apa sih? Strategi itu adalah sebuah konsep pemikiran tentang cara untuk mencapai tujuan. Goal saya 300 juta. Nah, cara untuk mencapai itu seperti apa? Nah, cara yang paling umum dalam berjualan itu adalah tidak berjualan. Cara yang paling tepat untuk berjualan adalah tidak berjualan. Jika Anda ingin laris dalam berbisnis, maka jangan berjualan. Kok bisa begitu? Ya bisa. Dan wajib hukumnya seperti itu.
Nanti Anda akan tahu sendiri bagaimana funneling. Nah, ini saya kupas sedikit ya tentang funneling. Funneling itu ada awareness, ada interest, ada action. Kalau disingkat itu AIDA. Awareness, interest, desire, action. Funnel itu selalu berbentuk corong. Luas di atas, menyempit di bawah. Awareness itu apa sih? Reach. Berapa orang yang tahu tentang toko kita? Berapa orang yang tahu produk kita? Karena tidak mungkin orang itu membeli kalau dia tidak tahu. Setelah tahu, maka dibuat untuk tertarik. Setelah tertarik, jadi dia sudah tahu nih produknya, tapi dia belum tertarik. Buat dia tertarik. Setelah dia tertarik, bikin dia penasaran untuk sesegera mungkin membeli. Nah, makanya harus ada desire. Setelah desire baru action. Action jualan. Jualannya baru Anda boleh pakai e-commerce, boleh pakai Shopee, boleh pakai Topet, boleh pakai Bukalapak, dan lain sebagainya. Jadi ide jualan dan Adi fahamnya itu bukan faham jualan yang tiba-tiba kita bahas Shopee, dan lain sebagainya. Karena itu bagian akhir daripada proses penjualan. Baik, saya ulangi. Shopee, marketplace, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian terakhir daripada proses penjualan. Dan Anda harus tahu urutannya, awareness-nya seperti apa. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang ke-6 deh kalau nggak salah. Tentang funneling. Tentang bagaimana customer journey yang wajib Anda tahu. Karena kalau Anda nggak tahu ini, ya wassalam, Shopee-nya ya sepi-sepi aja. Akhirnya ngiklan di Shopee, dinaikin. Saya boncos terus iklan di Shopee. Iklan di Shopee begini, beli fake order. Macam-macam. Kok saya nggak ini? Ya Anda karena melakukan aktivitasnya di ujung, langsung jualan, tidak memahami customer journey, jalannya seseorang dari mulai tahu, terus tertarik, terus penasaran untuk membeli dan membeli. Nah, ini urutannya itu ada. Maka Anda sebagai seorang pengusaha hukumnya wajib belajar, wajib praktek, wajib mengevaluasi, dan wajib melalui perbaikan. Rendah apa yang saya omongkan, bahwa semua pengusaha wajib hukumnya belajar, wajib hukumnya praktek. Ilmu yang tidak dipraktekkan kayak daging busuk. Daging kalau nggak segera dimasak ya busuk. Nah, supaya masakan jadi enak, ya setelah dimasak dagingnya dianalisa, kurang garam kah, kebanyakan kah, atau kurang pedes kah, atau bagaimana. Nah, praktek kita harus dievaluasi. Nah, tanpa evaluasi ya kita stagnan begitu aja. Bisnis itu jangan asal-asalan. Bisnis itu perlu strategi. Praktek perlu ilmu. Nah, praktek ini perlu konsistensi. Itulah yang nomor 4 ya. Jadi Anda harus mempunyai strategi. Berikutnya yang kelima adalah tidak mempunyai ilmu. Wassalam. Ilmu adalah cara berpikir atau wawasan yang selalu dikembangkan dari waktu ke waktu mengikuti size Anda, mengikuti norm Anda, mengikuti level Anda. Ilmu berbeda-beda. Nah, ilmu berjualan itu seperti apa? Ilmu jualan itu nanti kita funneling-nya itu bagaimana? Nanti akan jelaskan satu persatu. Jadi jangan sampai lolos pertemuan. Begitu ada informasi dari ide jualan pertemuan kesekian, wajib ikut. Karena di situ padat ilmu. Miskin ilmu susah beradaptasi. Orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Meskipun ilmu itu tidak selalu memastikan hasil, tidak selalu menentukan. Tapi yang jelas orang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu pasti beda. Orang yang miskin ilmu itu susah untuk beradaptasi. Nah, belajar perlu ekstra energi. Jika perlu beli buku, ikuti seminar-seminar yang berbayar. Saya nggak jualan seminar. Nah,
jangan malas untuk investasi terhadap diri sendiri, karena investasi terbesar adalah diri sendiri. Terus jangan lupa belajarlah sesuai kebutuhan. Kalau kita masih di level SMP, jangan sok ya sinau ilmu SMA. Kayak kemarin pada saat ada yang bertanya, apa namanya, kalau umpamanya pakai FB Ad itu begini-begini gimana, sementara kami begini-begini. Anda bisa bermain FB Ad jika Anda sudah tahu ilmu funneling, sudah tahu ilmu customer journey itu seperti apa, sudah tahu bagaimana ilmu tentang copywriting, bagaimana soft selling, baru main FB Ad. Jangan main tembak, dar. Oke lah, kita mau main namanya Shopee Ad. Shopee Ad dimainkan, tapi Anda belum tahu bagaimana cara membuat optimasi konten di Shopee, bagaimana strategi gambar di Shopee, bagaimana size di Shopee itu ukurannya harus berapa sih. Nah, kalau Anda bertanya, mungkin bisa jadi saya jawab, tapi besar kemungkinan tidak saya jawab secara detail. Kalau Anda belum tahu runtutannya, karena akan jeglek, kita levelnya di SD gitu atau SMP, tapi kita ngoyak, ngejar nggak sabaran gitu ya, minta ilmu SMA. Yang ada malah justru banyak salahnya. Nah, semakin banyak salah akan menimbulkan kegagalan. Kalau kegagalan berulang, maka akan terjadi kekapokan atau mental block, kapok. Enggak mau jadi pengusaha, ternyata pengusaha itu berat. Loh, yang salah bukan jadi profesi pengusahanya, yang salah itu kitanya yang tidak belajar sesuai dengan tahapannya, tidak melakukan praktek dan melakukan evaluasi secara berulang. Nah, itu ya. Itu yang kelima. Terus yang keenam apa? Tidak mempunyai mentor. Mentor itu apa? Mentor itu adalah seorang panutan atau percontohan untuk mencapai target. Nah, biasanya mentor itu sebagai shortcut, sebagai jalan pintas, supaya kita nggak kemana-mana. Coba Nana membayangkan berwisata gitu ya, ke Borobudur. Gitu. Gara-gara uang 50.000, di sana itu guide kira-kira sekitar 50.000 kalau lokal ya. Turis, bukan turis internasional gitu. Kalau mereka ngecas ke turis internasional bisa jadi 200.000, 500.000. Tapi kalau turis lokal paling 50.000 udah seneng. Nah, Anda akan dibawa tuh, naik dari tangga pertama, keliling dijelasin satu-satu, naik lagi ke tangga 2, paling 2 jam selesai, 50.000. Anda mateng. Dengan modal 50.000, Anda tahu semua tentang sejarah Borobudur dari lantai 1 ke paling atas. Kalau Anda tidak mempunyai mentor, Anda nggak ngerti lantai satunya Borobudur itu maknanya apa, filosofinya apa, sejarahnya bagaimana, lantai 2 itu apa, lantai 3 itu apa. Sama dengan bisnis. Anda nggak punya mentor, belasak-belasak, nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu, lost time. Anda kehilangan waktu. Yang akhirnya pada saat itu gagal. Nah, mentor itu membantu kita menemukan jalan kita kemana menuju, jalan mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa mentor, kalau salah, tidak ada yang membenarkan. Kalau benar, tidak ada yang mendukung. Ayo, bener gak? Itulah mentor. Nah, carilah mentor-mentor yang gratis. Banyak di luar sana. Bertemanlah dengan orang-orang yang di atas kita. Bertemanlah dengan orang-orang yang mampu membimbing kita. Nah, pengusaha yang tidak update ilmu itu ibarat kita berjalan tapi dengan mata tertutup, dung gitu, ngambang, jalannya kemana-mana nggak jelas. Kalau ada mentor itu kita dibimbing, jadi enak, jalannya enak. Saya pun bisnis mempunyai mentor, bukan jalan sendiri, tergantung size-nya. Kalau size-nya sekian, saya pakai mentor A. Karena mentor itu akan membantu melihat dari sisi luar, lebih komprehensif melihatnya, bukan dari dalam. Ya. Nah, kecepatan pengusaha yang mentor, kecepatan pertumbuhan pengusaha yang punya mentor itu berbeda dengan orang yang otodidak. Bedanya di situ. Bisa jadi orang yang pakai
yang otodidak ya, yang merasa dirinya pintar, tahu semuanya gitu ya, dalam pertumbuhannya dalam kurun waktu 1 tahun, mulai dari omset yang 100 juta per bulan bisa naik menjadi dalam 1 tahun gitu ya, menjadi 400 juta sebulan. Itu otodidak. Tapi orang yang pintar otodidak tadi, jika dia mempunyai mentor, bisa jadi tadinya 100 juta per bulan, tahun berikutnya dia bisa lompat sampai dengan 1 miliar sebulan. Kenapa? Ya karena shortcut tadi. Itu yang ke-6. Terus yang ke-7, kembali lagi, muncul lagi kalimat ini. Tidak konsisten. Nah, apa sih makna konsisten? Makna daripada konsisten adalah melakukan sesuatu selama terus-menerus tanpa putus. Itulah konsisten. Nah, caranya gimana? Caranya adalah buatlah activity, buatlah to-do list, rencana kerja harian. Besok saya mau ngapain? Oke. Hari ini setiap bangun tidur gitu ya, atau sebelum tidur membuat besok saya mau ngapain. Buat aja dulu. Nanti home fun-nya adalah Anda harus membuat activity harian. Mulai dari activity mingguan dan activity harian. Besok saya mau ngapain? Terus pertanyaannya adalah, kan saya belum punya strategi. Kenapa saya harus membuat to-do list? Wes toh, buat dulu. Buat dulu to-do list. Nanti setelah Anda tahu strateginya mau seperti apa, Anda sudah terbiasa membuat to-do list. Kalau nanti saya ngomong masalah umpamanya di pertemuan ke-7, nanti setelah sales funneling selesai. Yuk, PR-nya sekarang adalah Anda membuat to-do list. Nah, sementara Anda saya lagi menjelaskan strategi, setelah saya menjelaskan strategi, saya langsung ngomong, PR-nya adalah Anda sekarang harus membuat strategi, dan Anda harus membuat to-do list. Waduh, dalam 1 hari yang sama, dalam waktu yang sama, Anda belum terbiasa membuat to-do list, terus Anda baru tahu bagaimana strateginya, tiba-tiba Anda membuat to-do list. Bingung yang ada setengah mati. Tiba-tiba dapat ilmu, dapat masukan, dapat pencerahan, dapat insight, tiba-tiba bikin to-do list. Makanya home fun-nya hari ini, Mbak Saras nanti tolong catat, buatlah to-do list. To-do list itu adalah rencana kerja harian. Besok saya mau ngapain? Latihan dulu aja. Coba deh, 1 minggu ke depan aktiflah. Ini bukan masalah benar atau tidak benar, tapi saya ingin membuat Anda itu terbiasa mempunyai habit orang sukses. Itu apa? Nah, setiap orang sukses itu mempunyai hal tadi. Mempunyai kebiasaan-kebiasaan konsistensi. Karakter-karakternya itu seperti apa. Terus yang terakhir dan yang paling penting adalah tidak tawakal. Nah, tawakal itu apa sih? Tawakal itu berserah diri. Tawakal adalah sebuah pemikiran yang memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan. Kalau yang mempunyai kepercayaan non-muslim gitu ya, kepada Tuhan Anda. Nah, tawakal itu bukan hanya di awal kita mau melakukan apa-apa, kita doa. Setelah itu selesai, lupa dengan prosesnya. Nah, tawakal itu ada 3. Tawakal di awal, dalam proses, dan hasil. Tawakal di awal adalah setiap kita melakukan sesuatu, jangan pernah lupa bahwa apa yang akan kita lakukan ini itu hanya karena mengejar ridho Allah. Hanya untuk memenuhi tugas-tugas kita sebagai kepala rumah tangga. Untuk memenuhi hal-hal yang kita perlukan untuk keluarga kita dan lain sebagainya. Dan ini akan menghindari kita untuk berbisnis dengan cara-cara yang zalim. Dengan cara-cara yang, mohon maaf, yang haram. Untuk apa kita kaya kalau, mohon maaf nih sebelumnya, kita berbisnis menggunakan cara-cara suap. Menyuap sini, menyuap sana. Dalam tanda kutip banyak lah ya aktivitas suap, saya nggak mau membahas lebih detail. Untuk apa kita berbisnis kalau masih pakai uang ribawi? Uang-uang yang kita peroleh dari cara-cara yang haram, dari cara-cara yang tidak baik. Kenapa kita harus berhutang? Mau hidup ciper aja nggak perlu hutang kok. Memulai sesuatu, ngapain harus berhutang riba? Kalau memulai usaha bisa dari dropshipper, nah itu
Hal-hal kayak gini ini fundamental untuk menentukan keberhasilan kita, kenyamanan kita dalam hidup dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tawakal terhadap hasil. Nah, apapun yang kita peroleh harus bersyukur, nggak usah ngersulo. Karena Allah itu selalu akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Hasil usaha yang kita dapat itu biasanya itu linear dengan ikhtiar kita, linear dengan action plan kita. Apakah action plan kita yang buruk atau perbaikan kita yang kurang ekstrim? Ya sudah, hasilnya memang seperti itu. Syukuri, nikmati. Setelah itu buat lagi goal yang lebih menantang. Perbaiki lagi sisi-sisi mana lagi yang kelemahan kita itu di mana? Di titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Nah, gitu. Itu ya, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Jadi ringkasannya begini ya. 8 hal yang harus dihindari selama perjalanan nanti Anda menjadi seorang pengusaha, yaitu ada 8. Tidak fokus, tidak termotivasi, tidak punya channel, hanya jualannya itu langsung melalui apa namanya CTA, melalui transaksional. Yang saya maksud di sini channel itu bukan sekedar Shopee itu bukan hanya sekedar, dia itu hanya media transaksi saja. Ada channel lain yang jauh lebih penting untuk menuju ke arah situ. Terus tidak mempunyai strategi, tidak mempunyai ilmunya, terus tidak mempunyai pembimbing atau mentor. Yang ketujuh, tidak konsisten. Kadang ya, kadang tidak. Terus yang terakhir, tawakal. Tidak tawakal. Nah, ini masalah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dari pesan saya pada malam hari ini adalah ingat, sukses adalah sebuah proses perbaikan tanpa henti. Oke, sukses adalah proses perbaikan tanpa henti. Ar-Ra'd ayat 11 berbunyi bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak menghendakinya. Artinya apa? Ya kita nggak niat kok untuk memperbaiki diri kok. Ya kita nggak akan sukses. Ya itu wajar gitu loh. Yang terjadi kan kita menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan dan lain sebagainya. Itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo pelan-pelan kita selesaikan satu persatu. Nggak terasa udah jam 21.38. Itu Mbak Saras. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Saras. Baik, terima kasih banyak Pak Taher untuk materi yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Di sini teman-teman sudah mengikuti ya dari awal sampai akhir. Sekarang waktunya untuk tanya jawab. Mungkin di sini nanti saya akan milih 5 orang. 2 orang mungkin yang mau tanya langsung ngomong, dan 3 melalui chat. Nah, sebelumnya ini mungkin saya mau kasih tahu dulu untuk pertanyaan yang akan saya pilih nanti adalah pertanyaan yang berkaitan dengan materi Pak Taher pada malam hari ini. Jadi di luar itu pertanyaan mengenai ide jualan nanti teman-teman bisa simpan. Silahkan ditanyakan pada saat Zoom meeting khusus reseller ide jualan di setiap hari Kamis. Gitu ya teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau tanya langsung dulu, mungkin langsung ngomong, open mic. Assalamualaikum. Maaf, baik. Saya mau tanya. Baik Mas, silahkan sebutkan nama dan asalnya dari mana ya. Saya Bapak Heri Gunawan dari Tangerang. Saya ini udah join ini udah lama sebenarnya, cuman nggak jalan-jalan, stagnan. Jadi nggak ada mentornya. Saya ini petunjuk apa menggunakan aplikasinya susah. Saya gaptek. Nanya sama CS-nya tapi responnya lama. Nggak direspon-respon. Gimana itu cara solusi? Terima kasih. Baik Pak, kalau untuk pertanyaan mengenai ide jualan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, silahkan Bapak besok bisa ikut Zoom meeting di setiap hari Kamis, karena di situ khusus membahas aplikasi. Jadi kalau misalnya Bapak masih belum paham mengenai aplikasi, bisa ditanyakan di situ. Gitu ya Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi melalui open mic?
Silahkan kalau ada yang mau nanya. Atau mungkin ada yang mau bertanya melalui chat. Ya, Mbak, saya mau tanya. Baik, silahkan sebutkan nama dan asalnya ya. Saya Rizky dari Lampung. Baik, Mas Rizky. Boleh Iya. silahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini 8 hal yang harus dihindari. Untuk Pak Thoher, terima kasih, sangat bermanfaat menurut saya. Cuma saya mau tanya tadi, poin yang keempat itu kan tidak punya strategi. Nah, ada kata-kata Pak Thoher tadi, cara ingin cepat berjualan adalah tidak berjualan. Nah, yang dimaksud bentuk kerucut tadi itu apa Pak? Mohon dijelaskan kembali gitu Mbak. Baik. Ini langsung aja saya jawab ya Mbak, karena langsung menjurus saya Mbak. Iya, Ya. monggo Pak, silahkan. Jadi ada sebuah teori yang ini sebenarnya sudah ada teori kuno sebenarnya, tentang tentang funnel, namanya funnel, tulisannya funnel. Funnel itu apa sih? Funnel itu adalah sebuah tahapan yang mana tahapan ini tahapan-tahapan yang orang yang harus dilalui dari orang yang belum tahu produk, terus mulai tahu tentang produk kita, dan pada akhirnya dia membeli, dan kemudian dia akan membeli lagi. Nah, yang disebut funnel itu saya share screen ya, seperti ini. Nah, jadi di SJJ, kalau kita bicaranya SJJ, funnel itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Jadi tofu, biasanya disebut tofu atau top funnel. Yang kedua adalah medium funnel atau mofu. Dan yang ketiga itu adalah bofu atau bottom funnel. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang ke-6 dengan detail. Urutannya seperti apa? Mengapa kok orang yang pengen jualan, orang kalau pengen laris jualannya, maka jangan jualan. Itu alasannya ini. Nanti Anda akan tahu. Orang yang setiap hari ngotot, semakin dia ngotot berjualan, semakin dia tidak laku. Karena pada prinsipnya, ini prinsip ya, kita balikin kepada kita. Kita punya WA. Kita juga mungkin teman-teman punya Facebook. Kalau WA saya rasa mungkin sebagian besar orang punya ya. Nah, seneng nggak kalau kita itu tiba-tiba di broadcast orang yang dia nawarin produk? Seneng nggak? Kira-kira? Pasti enggak. Ya kan? 90% lebih orang akan menjawab saya nggak senang. Artinya apa? Bahwa secara alamiah, secara manusiawi, orang itu tidak senang diiklanin. Nah, kita harus bermain cantik bagaimana kita berjualan tanpa orang itu merasa sedang dijualin. Nah, itulah alasan mengapa kalau kita ingin laris, maka kita jangan berjualan. Kalau boleh Anda cek, baik itu iklan di TV, televisi ya, atau iklan di Facebook gitu ya. Tanpa sadar kita tuh sebenarnya sedang di framing. Iklan-iklan mereka itu bukan silahkan beli begini. Enggak akan begitu. Iklannya soft, mengalir. Nah, gitu Bapak jawabannya Bapak. Nanti secara detailnya nanti akan dibahas di pertemuan yang ke-6 itu ya. Tapi singkatnya jawabannya seperti tadi. Itu Mbak Saras. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Saya langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Semoga tadi jawabannya sudah dapat dipahami ya, Mas Rizky. Sekarang lanjut pertanyaan dari Mas Edo. Saya Edo dari Sidoarjo. Jadi begini, Pak Taher. Saya ingin bertanya terkait dengan mempunyai mentor. Mentor di sini apakah mentor dari segi fokus dalam aspek produk atau marketing saja, atau bisa dari berbagai aspek. Karena sebagai calon pengusaha, kita juga harus paham tidak hanya produk, namun juga terkait dengan manajemen marketing, publikasi, dan customer service. Ya, baik. Bisa langsung dijawab aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih.
Ya, mentor ini bisa banyak ya, bisa banyak. Umpamanya kalau kita lagi tahapan strategi kita saat ini lagi membangun umpamanya trust di Facebook gitu ya. Ya, kita mempunyai mentor yang expert di bidang Facebook. Nah, kaitannya dengan marketing dong, berarti dong, ya komunikasi ya, komunikasi. Terus kalau kita sedang fokus bagaimana meningkatkan sales berarti yang kita butuhkan adalah mentor yang jago dalam bidang closing. Marketing communication sama sales communication itu beda. Mengenalkan sama menjualkan itu beda. Nah, secara overall itu level-level mentor itu banyak di luaran sana. Teman-teman kita juga banyak. Belum tentu mentor itu lebih tua dari kita, belum tentu mentor itu lebih kaya daripada kita, belum tentu mentor itu lebih pintar daripada kita. Nah, contoh punya saya gitu ya. Saya Instagram saya. Kalau saya lagi fokus bermain mengembangkan di Instagram saya, maka saya komunikasinya dengan mentor atau orang yang jago di bidang Instagram. Nah, dia sedang berfungsi sebagai mentor saya. Dan saya dengan ikhlas, ridho, tanpa harus saya merasa malu, dia mentor saya di bidang Instagram. Kan begitu? Nah, nanti di bidang lain sama seperti itu. Nah, nanti akan ada level-level mentor yang bidang membangun bisnis ya, supaya scale up-nya bagus. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Taher. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Edo. Saya lanjut, ini satu pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan dari Mbak Ayu Desi. Saya Ayu dari Cirebon. Tadi kata Pak Taher kan kalau bisnis itu harus fokus dan konsisten. Apakah saya bisa menjalankan bisnis sambil bekerja, Pak? Apa hasilnya akan maksimal? Mungkin ini maksudnya kalau dia bekerja di tempat lain gitu kali ya, Pak ya. Terus mau bisnis itu sebagai sambilan gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini, apakah bisa atau tidak? Jadi jawabannya itu tergantung Anda. Anda bisa atau tidak tergantung bagaimana Anda melakukan manajemen waktu. Nah, tapi kalau bisa maksimal atau tidak, tentu jawabannya tidak. Ya, jadi jawabannya adalah apakah bisa pekerjaan itu dilakukan dengan kita mendua sebagai seorang karyawan atau sebagai, jawabannya adalah bisa. Tapi apakah bisa maksimal atau tidak? Jawabannya tidak. Karena akan mempunyai another choice. Artinya gini, another choice itu gini, saya melakukan bisnis ini, kalau tidak berhasil, saya nggak masalah, saya masih punya penghasilan ini. Nah, saat seseorang diberikan sebuah pilihan, maka dia tidak akan mati-matian untuk memperjuangkan tujuannya. Jawabannya gitu, Mbak Saras. Baik, terima kasih Pak. Ini ada satu lagi nih dari Mbak Kamaria, boleh dijawab. Ini mengenai ongkir sih Pak. Mungkin ini problem dari kebanyakan reseller ya, karena kan kalau produsen itu kebanyakan dari Jawa, sedangkan reseller itu kan ribuan, ada yang ada di luar Jawa. Nah ini pertanyaannya, caranya untuk kita yang di luar Jawa, terutama ongkir itu menjadi salah satu problema customer. Gimana solusinya kira-kira? Oke. Ada beberapa apa namanya pengiriman gitu ya, pengiriman barang yang dia itu menyamakan harga kirimnya di seluruh Indonesia dengan radius tertentu ya, kecuali Irian Jaya dan sebagainya itu memang sedikit berbeda ya. Tapi kalau wilayahnya itu masih Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Indonesia Timur sampai dengan Lombok, itu ada beberapa yang memperlakukan harga rata-rata, itu ada. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah secara psikis customer yang saya amatin dari beberapa bisnis saya gitu ya, mereka sadar, ada customer saya yang dari Manado gitu ya, skincare gitu ya, mereka sadar kok bahwa saya rumahnya di Manado. Nah, kalau saya membeli barang yang dikirim dari Jogja, maka dia akan menanggung risiko sekian. Itu mereka sadar. Artinya mereka customer sebenarnya sudah paham. Jadi ongkir itu sebenarnya bukan menjadi masalah utama, dan sebagian besar tidak menjadi masalah karena orang yang mau berbelanja online dari tempat yang cukup jauh itu bagi mereka sudah tidak masalah, kecuali produk Anda adalah produk yang value-nya tidak bagus. Artinya tidak bagus itu artinya apa? Tidak unik.
Jadi barang itu bisa ditemukan di Manado. Ngapain orang Manado harus jauh-jauh beli ke Jakarta? Wong di Manado aja ada. Nah, value berarti. Kendalanya bukan di ongkir, tapi di value. Produk Anda tidak mempunyai value. Kasarnya seperti itu. Kalau produknya mempunyai value, orang manapun beli nggak ada masalah. Karena memang produknya, ya aku suka produk yang itu. Produk yang itu hanya dikirim dan diproduksi dan dikirim dari Jakarta. Dia nggak mempunyai pilihan lain. Maka dia akan sadar. Produk saya, Ziniva, itu Malaysia, Singapura, Hong Kong, itu bertebaran sudah di sana. Nah, kemarin terakhir di Meksiko, Meksiko kita cukup ribet waktu itu. Hanya ngurusin berapa karton cuman ya. Berapa karton. Cuman itu bukan berarti saya nggak bersyukur ya. Ongkos kirimnya lumayan gede sampai di Meksiko sana. Nah, tapi ini saya perjuangkan karena untuk menggedor, membuka pasar di Meksiko. Begitu gol 1 selesai. Nah, akhirnya repeatnya kencang. Di Hong Kong, orang-orang yang Hong Kong itu beli Ziniva, produk saya, salah satu produk saya itu ya, itu harganya sampai sana itu kan tetap ya sama harganya 300.000, ongkirnya itu sekitar 150.000. Nah, bagi mereka ini ya, ongkir 150.000 itu bukan masalah. Di kita 150.000 gue deh, karena kita sekali makan kalau di Jawa gitu ya, di Jakarta sekali makan 15.000. Di Jogja sekali makan 8.000 10.000 cukup. Surabaya mungkin 12.000. Di mana di Banjarmasin gitu ya, mungkin 20.000 sekali makan. Nah, di Hong Kong sekali makan paling tidak 70.000. Jadi kan sama aja sebenarnya biaya ongkir ini. Jadi yang pertama kuncinya adalah value. Kalau produk Anda mempunyai value yang bagus, jangan pernah takut. Karena customer sadar diri, saya hanya bisa mendapatkan produk ini di toko ini, dan dia dikirimnya dari mana. Itu satu. Terus yang kedua, luaskan market Anda. Luaskan market Anda. Nah, itu akan dengan sendirinya bahwa ongkos kirim itu mengikuti tingkat ekonomi dari masing-masing daerah. Orang Banjarmasin ngeluarin uang ongkir 30.000 nggak akan berat. Orang Jogja beli dengan ongkir 30.000 berat karena biaya hidup di Jogja murah. Gitu, Pak. Sip, alhamdulillah. Semoga menjawab ya Mbak Kamariah. Nah, ini saya kembali mengingatkan untuk teman-teman, tadi karena kita udah dikasih home fund lagi sama Pak Taher, sudah saya persiapkan link Google Form-nya yang ada di chat, teman-teman bisa klik aja dan langsung mengisi. Tadi untuk home fund keduanya itu ini ya Pak ya, bikin to-do list ya, to-do list harian ya? Ya. Ya, boleh harian, boleh mingguan gitu ya Pak ya? Harian, Mbak. Oh, harian, berarti dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Oh, tapi yang bisnis ya, kalau umpamanya mandi apa gitu ya nggak perlu lah. Oh ya, oke. Baik, nanti saya kasih contohnya nanti di link Google Form-nya. Jadi teman-teman bisa simpen linknya, terus nanti silahkan mengisi. Ya, jadi PR-nya ini numpuk ya Mbak ya. Ada 2 PR loh, ada 2 home fund loh. Yang pertama adalah goal, itu saya lihat goalnya masih banyak yang belum clear. Terus yang kedua itu to-do list. To-do list ini itu nanti akan ada perbaikan. Jadi fun aja, santai aja, nggak usah takut salah, nggak usah takut ini gitu. Yang jelas yang home fund yang satu itu kalau bisa clear. Baik, jadi nanti di link ini nanti udah ada goals kalian, to-do list. Nanti yang goals silakan teman-teman perbaiki dari yang kemarin masih salah, ditulis lagi, dan yang baru gabung semoga sudah paham, tadi udah dikasih koreksi sama Pak Taher, langsung diisi aja di Google Form-nya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita ulas kembali mengenai goals sama to-do list yang udah dikasih PR sama Pak Taher. Gitu ya Pak ya. Karena ini sudah mau jam 10, sepertinya pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Taher atas waktunya. Sudah mau menyempatkan untuk mengisi dan membimbing teman-teman desa lagi jualan maupun teman-teman dari ADI yang juga join di sini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya tanggal berapa ya? Tanggal 9 kalau nggak salah, nanti akan diumumkan lagi di grup maupun di
channel Ide Jualan seperti itu. Nah, terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah gabung pada malam hari ini. Semoga tetap semangat dan tetap konsisten untuk selalu ikut kelas sampai akhir Maret nanti. Kita tumbuh bersama-sama, kita sukses bersama-sama. Saya mohon maaf, saya akhiri apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Makasih semuanya ya. Terima kasih Pak Terima kasih Taher. semua. Ya, makasih semuanya. Jazakallah. Jazakallah khair ya wa iyyakum.